Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sahur semuanya. Sekali lagi masih di sesi koreksi karya cerpen dari kelas penulisan cerpen Balai Bahasa Jawa Tengah. Kali ini cerpen karya Imro'atul Mukminin atau bisa dipanggil Mimin, yang penting nggak mince ya. Tuh, berjudul Pejuang Tunggal. Luar biasa. Cerpen ini berapa coba? 18 halaman. Nah itu 18 halaman. Cerpen mana tuh yang 18 halaman? Panjang banget. Kelihatan panjang atau bahkan menjadi sepanjang 18 halaman, ada sesuatu di sini. Tunggu ya, saya buka. Ada sesuatu kenapa tulisan ini bisa menjadi 18 halaman. Sebelum ke situ, saya lagi-lagi harus ngomong teknis nih. Teknis penulisan. Satu, di cerpen Pejuang Tunggal karya Mimin, teknis penulisannya masih kurang. Jadi nama Sekar tidak diawali dengan huruf nama ya, nama tokoh, nama kota, nama tempat itu dalam aturan tata bahasa mestinya diawali dengan huruf besar. Tapi di sini Sekar hanya di baris pertama diawali dengan huruf besar, berikutnya huruf kecil semuanya. Lagi-lagi saya harus ngomong tentang konsistensi seorang penulis. Ya, kalau di depan AA konsistensi. Kemudian dialog, penulisan atau kutipan dialog ini masih nyambung dengan kalimat-kalimat yang lain. Nah, ini. Sampai di sini, sampai belakang sana masih nyambung terus. Padahal di ruang kelas waktu itu saya sudah sampaikan kutipan enter baris tersendiri, maksudnya sependek apapun, meskipun hanya sekedar ya, bisa. Nah misalkan hanya satu kata, tapi diusahakan itu baris tersendiri. Dan bukan diusahakan ya, memang kayaknya wajib seperti itu. Di bait pertama sebelum nggak di situ. Saya ngomong tentang penyusunan kalimat. Mbak Mimin ya. Penyusunan kalimatnya berlipat apa ya namanya? Bulet, bahasa Inggrisnya bulet. Jadi di sini diulang bulet, sehingga pembaca itu tidak terarah pada fokus cerita yang disajikan oleh Mbak Mimin, tetapi justru konsentrasi pada pengulangan kata dalam satu kalimat. Seperti ini misalnya, terdengar suara duar, terdengar suara tendangan di tempat latihan pencak silat. Sekar Siregar yang kerap disapa dengan nama Sekar, seorang pesilat yang pada hari itu latihan dari siang sampai maghrib sebelum pulang, dalam kurung mengakhiri latihan. Seperti biasanya, pelatih membicarakan tentang penerus atlet seni Demak. Gak usah nyebut nama juga nggak masalah, nggak usah nyebut kota juga nggak masalah. Atlet seni pencak silat gitu saja.
koma, ini tidak ada titiknya loh. Kalimat satu paragraf ini tidak ada titiknya. Yang baca ini nggak bisa nafas. Seni Demak, koma, Sekar yang mempunyai cita-cita menjadi seorang atlet profesional berusaha untuk berlatih seni. Nah, diulang lagi di sini. Cukup berusaha untuk berlatih agar dapat mewakili Demak untuk maju ke tingkat nasional. Demak menuju atau sampai ke tingkat nasional misalkan. Ini koma lagi. Di saat pulang, kemudian internasional titik, di saat pulang koma, Sekar bercerita pada ibu yang kerap ia sapa dengan panggilan mama. Nggak perlu juga itu sebenarnya ya. Ada mamahnya juga, langsung gitu aja, enggak apa-apa. Mah, nah ini langsung kutipan dialog dia, tapi nyambung dengan kalimat sebelumnya. Mah, tadi pelatihku membicarakan tentang penerus atlet seni Demak. Sepertinya kesempatanku meraih impianku. Kesempatanku meraih impianku. Sepertinya ini kesempatan meraih impianku. Cukup, padat, dan kena. Bukan sepertinya kesempatanku meraih impianku. Bukan. Mohon maaf ya. Sepertinya ini kesempatan meraih impianku, mah. Dialog ini soalnya dia ngobrol biasa gitu loh ya. Obrolan cuma ditulis dalam bahasa tulisan, dikemas dalam bahasa tulisan. Tapi ketika diucapkan, dilafalkan juga harus enak seperti orang ngobrol. Mah, tadi pelatihku membicarakan tentang penerus atlet seni Demak. Sepertinya ini kesempatan meraih impianku, mah. Nah, kata Sekar. Lanjut lagi satu baris, nggak di enter, nggak di baris bawahnya. Latihan yang rajin, nanti latihan seterusnya, kan? Latihan yang rajin, titik mestinya. Latihan seterusnya nanti, jangan nanti latihan seterusnya. Latihan seterusnya nanti mama yang nganter ya. Siapa? Mama pengen lihat kamu latihan. Saut mama Sekar. Titik. Karena di belakangnya Sekar dengan senang hati menjawab dengan lantang gembira, siap mah. Maksudnya kan kalau ngomong soal dialog kutipan baris bawahnya mah, setelah kerap kali ya dengan panggilan di saat pulang Sekar bercerita pada ibu, pada mama, titik itu sebenarnya pada mamanya, titik. Enter atau baris bawahnya, mah, ini kutipan dialog. Mah, tadi pelatihku membicarakan belurnya, sepertinya ini kesempatan untuk meraih impianku, kata Sekar. Baris bawahnya lagi, kalau gitu latihan yang rajin ya. Nanti latihan, ada itu ya. Nanti latihan seterusnya biar mama yang nganter. Mama pengen lihat tuh, kamu lihat kamu latihan. Sahut mama Sekar. Enter lagi, siap mah, jawab Sekar dengan senang hati. Cukup seperti itu, kena gitu. Jadi nggak ribet ya ini. Ribet, jadi yang baca juga ini saya harus kemana gitu. Seperti tulisan siapa tadi yang sebelumnya pernah saya ulas. Saat makan, Sekar juga bercerita dengan papanya tentang impiannya. Dengan papahnya tentang impiannya. Saat makan, Sekar bercerita dengan papahnya tentang impiannya. Sumbang ya. Nya. Saat makan, ini nyambung di atasnya maksudnya. Harus lagi-lagi nih dari bait 1 menuju bait berikutnya yang memiliki beda set, yang beda setting, beda latar belakang, mestinya pembaca diarahkan ya, diarahkan dengan narasi menuju ke sana. Siap mah, jawab Sekar dengan senang hati.
Soalnya Sekar pun menuju ruang makan misalnya. Saat makan, nah baru ke situ kena nyambung. Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak anjlok. Sekar juga bercerita dengan papanya tentang impiannya. Nah, papanya impiannya. Sekar juga bercerita dengan papa tentang impian menjadi atlet. Nah, misalkan. Tetapi namun Papa Sekar ingin menujukan Sekar ke dunia permusikan. Dunia musik, bukan permusikan, beda ya. Ke dunia musik. Ini tidak ada titik komanya juga ini kalimat ini, satu bait ini. Tolong ya, Mbak Mimin, perhatikan tanda baca. Titik koma tolong diperhatikan. Jangan delojor lurus terus pembaca ngeh apa kerenggosan, ngos-ngosan ya bacanya. Karena Sekar permusikan, karena Sekar juga berbakat di dunia permusikan, dunia musik. Tetapi Sekar lebih memilih pencak silat. Nah, koma lagi. Karena pencak silat merupakan warisan budaya Indonesia. Ini tadi saya katakan bulat. Ini kalau diringkas itu satu baris cok bisa. Yakin ini kalau diringkas dengan diedit, disunting itu, ini satu dua baris sudah bisa, tapi ini panjang banget. Saat makan siang, Sekar juga bercerita dengan papanya tentang impian menjadi atlet. Titik. Tetapi sang papa justru ingin menerjunkannya di dunia musik. Karena menurut papa atau tanpa menurut papa, karena Sekar juga memiliki bakat di dunia musik, nyanyi atau apalah gitu ya. Musikan, tetapi Sekar lebih memilih pencak silat karena pencak silat bakat musik. Sekar tetap bersikukuh memilih di dunia pencak silat karena itu merupakan warisan budaya asli Indonesia. Kena. Anakmu ingin menjadi seorang atlet, biarkan dia fokus mengejar impiannya, kata Mama Sekar. Berarti tarikan narasinya yang dari bait 1 ke 2 menuju ruang makan, berarti setelah ini tadi, siap mah, jawab Sekar dengan senang hati. Lalu Sekar menggandeng mamanya menuju ruang makan. Nah, itu baru nyambung. Mbak Mimin, jangan ujuk-ujuk, karena di sini ada ternyata mamanya juga ngomong di sini ya. Kata Mama Sekar. Papa Sekar menjawab, dia seorang perempuan, lebih pantasnya menjadi seorang penyanyi maupun penari. Dalam pencak silat resikonya sangat tinggi. Papa Sekar memandang Sekar adalah seorang anak manja. Bulat lagi nih. Jadi, anakmu ingin menjadi seorang atlet, biarkan dia fokus mengejar impiannya, kata Mama Sekar. Ini kan mestinya baris tersendiri ya, baris bawahnya. Kemudian enter lagi baris bawahnya, dia seorang perempuan, lebih pantasnya menjadi enggak usah pakai seorang, penyanyi itu sudah seorang gitu, penyanyi itu sudah orang ya. Dia perempuan, jangan pakai seorang ya, dia perempuan, lebih pantas menjadi penyanyi maupun penari. Titik. Dalam pencak silat resikonya sangat tinggi, jawab papa gitu ya, cukup. Terus narasi lagi nih ya kayaknya. Papa Sekar memandang Sekar. Papanya memandang Sekar, nah mestinya begitu, adalah anak manja, jangan seorang anak manja yang takut akan kesakitan. Jadi Papa Sekar lebih ini loh, nggak ada titik komanya. Sorry ya Mbak Mimin,
dia manja yang takut akan kesakitan. Titik. Jadi Papa Sekar lebih menekankan ke dunia musik. Sekar tetap berjuang untuk mencapai impiannya. Ia berpikir dapat membuktikan ke papanya bahwa ia bisa dalam dunia bela diri, dalam kurung pencaksilat. Bela diri pencaksilat aja enggak apa-apa. Bela diri atau enggak usah pakai bela diri, tapi pencaksilat langsung boleh, enggak apa-apa. Kemudian di bawahnya bait berikutnya, hari Sabtu siang. Hari Sabtu siang, nggak usah pakai hari, sudah kena. Sabtu siang Sekar berniat berangkat latihan dengan mamanya yang kemarin ingin melihat latihan, ingin melihat, nggak pakai nya lagi, nya sumbang Mbak Mimin. Saat Sekar izin kepada papanya, ia mengatakan dirinya, nah kan bulet. Cukup saat Sekar izin kepada papanya akan latihan nyanyi di studio, kan cukup itu. Tidak usah ia mengatakan dirinya. Saat Sekar izin kepada papanya, ia mengatakan dirinya akan latihan nyanyi di studio musik terdekat bersama teman-temannya. Sebenarnya cukup saat Sekar izin kepada papanya akan latihan nyanyi di studio musik terdekat bersama teman-teman. Kata di depan saat Sekar izin kepada papanya sampai pada di studio musik terdekat bersama teman-teman. Jadi Mama Sekar, maka maksudnya ya. Ketika saat di belakangnya akan lebih tepat pakai maka. Kalau ini di belakangnya adalah jadi Mama Sekar memutuskan tidak mengantarnya latihan hari ini. Kalau di sini jadi, di sini karena Sekar izin kepada papanya latihan nyanyi di studio musik terdekat bersama teman-teman. Nah, jadi Mama Sekar memutuskan tidak mengantarnya latihan hari ini. Titik, jangan koma. Ketika ia sampai di rayon, dalam kurung tempat latihan, ia merasa bersalah berbohong pada papanya, koma mestinya. Namun di sisi lain Sekar berkeinginan mewujudkan impiannya selama ini. Bulat Mbak Mimin, mohon maaf ya. Jadi kalau satu ya, perpadat kalimat, padat, tegas, jelas, syarat dengan makna, jangan mengulang-ulang kata, jangan terlalu banyak kata sambung yang tidak bermanfaat dan tidak bermotivasi. Kemudian alurkan dengan baik, tidak ujuk-ujuk, tidak onjelak-anjelok, dan kutipan-kutipan dialog harus baris tersendiri. Ini untuk memudahkan pembaca dan pembaca bisa benar-benar menikmati karya cerpen yang ditulis. Sebelum saya selesaikan, karena ini 18 halaman, saya baca 3-4 halaman sudah cukup bisa dimengerti, karena kasusnya sama, sampai ke belakang pun kejadiannya sama. Ini sebentar. Ini karena tidak ada titiknya, nggak ada komanya, Mbak. Kalimatnya awalnya di mana saya bingung. Awal kalimat dengan titik. Dengan semangat yang tinggi, Sekar juga tidak lupa dengan Sang Pencipta. Titik. Kebetulan Sekar beragama Islam. Ketika pulang sampai perjalanan, dalam perjalanan pulang mestinya. Ketika pulang sampai perjalanan, ini sudah kurang tepat. Ketika pulang sampai perjalanan, dalam perjalanan pulang, sudah mewakili. Ia berniat, coba diingat-ingat,
Ini penting ini, Mbak Mimin. Ketika pulang sampai perjalanan, ganti dalam perjalanan pulang, ini ada kata lagi, ia berniat berhenti sebentar untuk menunaikan ibadah sholat karena waktu sudah menunjukkan waktu. Karena waktu sudah menunjukkan waktu sholat maghrib. Karena waktu sudah menunjukkan sholat maghrib. Selesai. Dalam sholatnya ia berdoa. Nah, mohon maaf Mbak Mimin, saya tarik ke atas, garis atasnya. Ketika dalam perjalanan pulang, saya ganti tadi sudah ya, dalam perjalanan pulang. Ini yang kata kunci, ia berniat. Ia berniat berhenti sebentar untuk menunaikan ibadah sholat karena waktu sudah menunjukkan sholat maghrib. Ia berniat, tetapi di baris bawahnya alinea berikutnya dalam sholatnya, berarti dia kalimat ia berniat ini kurang tepat. Maksudnya dalam perjalanan pulang ia berniat berhenti sebentar untuk menunaikan ibadah sholat, tetapi karena sesuatu hal maka ia mengurungkan niatnya tersebut. Kalau ngomong ia berniat ya, dalam perjalanan pulang mestinya dalam perjalanan pulang ia berhenti sebentar untuk menunaikan ibadah sholat karena waktu sudah menunjukkan sholat maghrib. Tidak usah ia berniat. Dalam perjalanan ia berniat berhenti sebentar menunaikan ibadah sholat, tetapi karena suatu maka ia mengurungkan. Kan begitu nanti kalau diruntut di kalimatnya, karena ada kata ia berniat. Paham ya Mbak Mimin? Maka ketika ini dalam perjalanan pulang ia berhenti sebentar untuk menunaikan ibadah sholat karena waktu sudah menunjukkan sholat maghrib. Kalau toh mau dipakai dalam sholatnya, nah ini yang saya maksud, narasi yang mengarah, narasi yang menarik benang merah antara bait sebelumnya dengan bait berikutnya. Dalam perjalanan pulang ia berhenti sebentar untuk menunaikan ibadah sholat karena waktu sudah menunjukkan sholat maghrib. Dalam sholatnya, nah ia berdoa bla bla bla. Ini yang disebut contoh menarik narasi dan menarik atau mengarahkan pembaca dari menyambungkan bait 1, bait 2, bait 3 dan bait berikutnya, artinya bait 10 dan bait seterusnya. Itu adalah contohnya seperti ini. Ini contoh menarik benang merah antar bait. Sekali lagi ya, ini saya tegaskan. Dalam perjalanan pulang ia berhenti sebentar untuk menunaikan ibadah sholat karena waktu sudah menunjukkan sholat maghrib. Dalam sholatnya, ini bait berikutnya sudah. Ini masuk jami tariannya, artinya soft gitu loh, lentur, jadi tidak glek glek glek. Meminta kepada Allah SWT Subhanahu wa ta'ala agar dapat tercapai impiannya dengan restu kedua orang tuanya. Meminta kepada Allah agar tercapai impiannya dengan restu kedua orang tuanya. Dengan restu kedua orang tua itu. Kok selalu begitu ya Mbak Mimin ya? Titik ini mestinya koma lagi. Selesai sholat Sekar langsung pulang karena kepikiran ayah yang bodoh, ayahnya yang akan curiga dengannya, kepikiran ayahnya yang akan curiga dengannya. Ketika sampai rumah ayahnya bertanya, tumben latihan sampai jam segini. Mbak Mimin, tolong ya, mohon dengan sangat. Selesai sholat Sekar langsung pulang karena kepikiran ayahnya yang akan curiga dengannya. Konsisten ya, sekali lagi konsistensi ini penting. Di awal Mbak Mimin menyebut papa dengan ayah dengan kata mama, tetapi kenapa di sini berubah menjadi ayah? Konsistensi ini penting. Ini berarti orang lain. Kalau tadi disebut papa kemudian berubah menjadi ayah, berarti orang lain, bukan papanya siapa ini tadi,
Apa mau? Sekar. Bukan ayah, bukan papanya Sekar, tapi ayahnya orang lain. Konsistensi ini penting karena kalau tidak konsisten akan menimbulkan makna yang berbeda. Selesai sholat Sekar langsung pulang karena kepikiran papa yang akan curiga. Mestinya selesai sholat Sekar langsung pulang karena takut dicurigai papanya. Kan begitu mestinya. Nah, takut dicurigai papanya. Cukup itu, sebenarnya itu sudah mewakili dan sudah kena. Ternyata kekhawatiran Sekar benar-benar terjadi. Ini ketika sampai di rumah ayahnya bertanya, ini kekhawatiran Sekar ternyata benar-benar terjadi. Ayahnya bertanya dengan berbagai aneka atau dengan aneka kecurigaan bla bla dan sebagainya. Tumben latihan sampai jam segini, tanya ayah. Pukul menunjukkan. Nah, ini yang terbukti tidak konsisten Mbak Mimin. Selesai sholat Sekar langsung pulang karena kepikiran ayahnya yang akan curiga dengannya. Ketika sampai rumah ayahnya bertanya, tumben latihan sampai jam segini. Pukul menunjukkan 18.30. Maksudnya piye ini? Tolong ya direvisi yang benar-benar. Iya Pak, tadi Sekar habis dari studio mampir ke Alfamart. Jangan nyebut merek dong. Ya, mampir ke toko gitu aja. Beli jajan terus sekalian ke musola deket toko. Jangan nyebut merek. Ya maaf, jangan nyampe nyebut merek. Nah ini, kalau di sini karena kepikiran ayahnya, tapi di dialognya Sekar ketika ditanya apa dia menjawab, iya Pak, tadi Sekar habis dari studio mampir ke toko. Ayahnya, tapi dia di sini dialognya menyebut Pak. Ya, tolong Mbak Mimin, saya pikir koreksi cerpen Pejuang Tunggal ini cukup bisa jadikan acuan untuk lembar-lembar atau halaman-halaman berikutnya. Tolong direvisi ulang, dikoreksi benar-benar, jangan sampai bulat. Pakai pemadatan kalimat yang simple, yang benar-benar mencakup isi gitu, padat lah ya. Kira-kira itu. Semoga nanti bermanfaat buat Mbak Mimin dan kawan-kawan yang lain. Dan sekali lagi ini untuk semuanya, koreksi ini untuk semuanya, tidak satu cerpen ini saja, tapi cerpen-cerpen yang lain, penulisan-penulisan yang lain. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.